Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki tadi siang ya, insya Allah. Dan pada malam hari ini, malam minggu yang sangat berbahagia untuk kaula muda ya, para pecinta jejak misteri alam tentunya masih aktif untuk menikmati suasana dan menikmati video-video atau konten-konten yang Pak Jekot. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia, saya didatangi sahabat saudara ya, Pak Kusnadi Official ya. Pak Kusnadi ya, kesini silaturahmi dan sekalian ingin membahas tentang Gus Samsudin yang klarifikasi mengenai permasalahannya sama Mas Denny Aprisiani. Mas Denny Aprisani ya, betul. Nah, jadi di sini saya sampaikan untuk sahabat-sahabatku semua ya. Karena saya pribadi jujur ya, saya tidak berpihak ke A dan si B. Jadi di sini saya juga mengatakan tentang apa yang saya ketahui karena saya melihat di konten-konten yang sudah mulai memanas waktu ini ya. Alhamdulillah, tapi Gus Samsudin sudah sempat klarifikasi menyatakan sesuatu terkait masalah yang kemarin Mas Denny ini sempat berdebat ya sama Gus Samsudin. Nah, kali ini saya akan sama Pak Kusnadi ya, sedikit banyak melalui konten saya ini Pak Kusnadi saya ajak kolaborasi, tentunya membahas tentang masalah yang sudah viral kemarin ya. Pengertian Pak Kusnadi bagaimana, pengertian saya bagaimana, menilai mereka berdua tentang yang sudah didebatkan. Karena banyak para konten kreator atau youtuber yang sudah membahas. Jadi di sini saya juga sempat untuk kesempatan yang enak lah untuk diajak ngobrol Pak Kusnadi inilah ya. Nah, baik sahabatku ya, mohon maaf ini perkenalkan Pak Kusnadi karena beliau juga adalah seorang konten kreator yang sering muncul di layar TV TV kecil maksudnya, TV HP, layar kelutup ya, di YouTube. Jadi begini sahabat ya, ini kan karena ini di konten saya, jadi otomatis yang banyak memberikan support ya kepada mereka ini, tentunya saya menanyakan kepada Pak Kusnadi bagaimana, dan nanti tanya jawab antara saya Pak Kusnadi ini menurut panjenengan saudara-saudara bagaimana penilaiannya lah. Karena di sini saya akan bahas juga masalah mereka atau netizen yang sudah masuk di kolom komentar punya akunnya Mas Denny WW ya. Mas Denny WW inilah yang pesilat dari PSHT ya, yang kemarin sempat ada debat-debatan lah. Di sini beberapa komentar ada yang seperti ngompor-ngomporin ya, ada yang seperti ngomporin, ada yang ayo bersatu aja lebih baik supaya tidak ada perpecahan atau kita bisa dikatakan Indonesia itu nyaman. Nah, itu bagus. Jadi saya akan berbincang sama Pak Kusnadi ya, sahabat-sahabat menyimak aja lah bagaimana pendapat saya nanti dinilai oleh panjenengan semua ya, seperti itu. Baik, begini Pak Kusnadi ya. Mungkin Pak Kusnadi kan nggak nyimak ya, waktu ini kan nggak nyimak sama sekali nggak ya? Sama sekali. Jadi sama sekali nggak nyimak. Kebetulan untuk malam hari ini Pak Kusnadi saya ajak untuk sedikit berbincang-bincang mengenai siapa itu Denny Aprisani. Denny Aprisani adalah seorang pesilat ya, yang sudah mungkin keluar masuk TV juga. Saya pernah lihat di tayangan-tayangan itu ada yang jabat tangan sama Prabowo kayaknya itu. Pak Prabowo apa siapalah itu. Ya intinya udah dikenal ya. Udah dikenal. Banyak orang ya. Jadi dia ini adalah seorang pesilat dari mungkin Persatuan Pencaksilat PSHT. Iya, PSHT. Nah, kemarin waktu ada sedikit konslet lah ya, mungkin dibilang konslet nggak pantas ya, ada sedikit selisih pendapat atau kesalahpahaman. Iya.
antara Gus Samsudin sama Mas Denny. Nah, Mas Denny mengatakan hal-hal yang terkait masalah ilmu hikmah, ya kan. Nah, sedangkan ilmu hikmah ini Mas Denny dikatakan oleh Gus Samsudin ini tidak mungkin paham. Artinya bukan ranahnya, kenapa masuk di situ gitu loh. Sedangkan Gus Samsudin sendiri tidak pernah mengutik dia, nggak pernah mengusik tentang pesilat dia. Bahkan perdebatan itu sampai beberapa YouTuber itu udah membahasnya. Ya ngompor-ngompori Pak Gus ya, ngompori ada yang ayo terjun pokoknya tunjukkanlah kehebatan kehebatan yang katanya Gus Samsudin juga dulu pernah katanya yang dijotos mental, yang apa itu bisa kaku dan lain sebagainya. Itu dia pengen membuktikan dan diajak tarung di atas ring bebas ya, petarung bebas atau pencak dor. Iya. Nah, seperti ini Pak Gus nanti yang saya tanyakan. Menurut sampean kalau Mas Denny ini masuk ke ranahnya Gus Samsudin, kan yang jelas bukan apa ya, nggak nyambung intinya, nggak nyambung. Iya. Karena seorang pesilat kok masuknya ke ilmu hikmah. Ya. Nah, tapi kalau ilmu hikmah terus dikolaborasi sama pesilat sebenarnya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Karena seorang pesilat terus mempunyai ilmu hikmah. Wah, ini lebih mantap lagi. Mantap. Nah, ini sempat panas Pak Kusnadi. Nah, ini menurut panjenengan gimana kalau sampean menilai tentang yang dua ini? Ya mungkin tujuannya si siapa ya? Si Denny siapa? Denny Apresiani. Ya, pokoknya Denny ya. Denny Apresiani ya. Mungkin dia mau menunjukkan PACAT ini dengan melalui masuk ke ranahnya ilmu hikmah ke Gus Samsudin. Artinya dia pansos juga. Iya, gitu. pansos ya. Biar lebih dikenal banyak orang. Nah, bisa jadi. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena Abah Gus Samsudin atau Mbak Din ini kan sekarang lagi naik daun. Naik daun. Makanya banyak orang yang memanfaatkan gitu. Menguji ya, intinya menguji. Dan selain menguji, banyak yang mengambil kesempatan untuk bisa tampil di atasnya juga, gitu, berusaha ke sana. Bisa dari situ juga bisa. Betul sekali. Ya kalau memang tujuannya, ya yang penting mudah-mudahan tujuannya si Mas Denny Apresiani ini tujuannya baik. Baik. Nggak saling menyatukan, nggak saling menyerang. Bahkan Gus Samsudin sendiri kan nggak mau juga kalau kita itu ceroboh ya, katakan Mas Denny itu disuruh silaturahmi atau tabayun lah ke rumahnya. Nah ya, kalau bisa ya ketemu di mana tempat lah, di tengah-tengah katakanlah seperti itu. Nah ini di sini ada berkomentar ya, netizen yang berkomentar ini Pak Kusnadi ya. Ini di komentarnya di akunnya Mas Denny WW ya. Nah, ini yang mengatakan ini agak lumayan lah kata bahasanya ya. Nah, udah Bang Denny, udah jangan diperpanjang. Bang Denny gak guna. Nah ini kan gak guna katanya nih. Wah ini gak guna juga nurutin Udin, buang-buang waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Nah ini yang berkomentar ini Apran BBR ya, baru 3 jam yang lalu. Dia mengatakan nggak ada guna gitu. Nggak ada gunanya meladeni Gus Samsudin katanya, buang-buang waktu. Nah, kalau nurutin Gus Samsudin, loh, ini kalau kita bisa membalas dalam komentar di sini, bukan nggak bisa ya, artinya bisa kita bahas langsung secara langsung lah seperti kita ini ya. Kalau menurut saya sendiri bukan masalah Mas Denny itu mau ngeladenin atau enggaknya. Di sini kan cuma ada kesalahpahaman yang emang harus diselesaikan secara personal, pribadi. Nah, jangan sampai ini malah menjalar ya, menjadi seperti yang udah seperti waktu ada badut merah dulu gitu. Jadi ini harus cepat diselesaikan. Kalau kata-katanya si Arpan ini, netizen Arpan ini kan mengatakan jangan diperpanjang ya kan, jangan diperpanjang. Ya emang kalau bisa jangan diperpanjang. Tapi kata-katanya di sini Bang Denny gak guna juga nurutin Udin. Nah, buang-buang waktu, gunakan waktumu sebaik mungkin. Sebenarnya bukan masalah membuang waktu, ini kan memang harus cepat selesaikan, ya toh? Harus cepat diselesaikan, diklarifikasi bagaimana klarifikasinya. Sedangkan Gus Samsudin sendiri sekarang sudah klarifikasi, sudah mengatakan lah kalau
bahwa anaknya Gus Samsudin aja belajar di PSHT. Bahkan guru besarnya Gus Samsudin aja ya dari PSHT juga gitu. Jadi di sini mohon maaf ini Mas Denny Aprisani apabila sampean apa jenengan nonton di sini, saya mengatakan yang jelas sampean tidak bersalah dan Gus Samsudin tidak bersalah. Di sini cuma kesalahpahaman aja menurut saya. Dan betul kata sampean kalau Gus Samsudin harus klarifikasi mau dilanjut apa enggak, intinya ke situ. Bukan saya merendahkan panjenengan bahwa panjenengan seorang pesilat yang hebat, tidak. Di sini kan bukan ranahnya lah. Gus Samsudin mungkin tidak harus masuk ke ranah pesilat, dan seorang pesilat jangan masuk ke ranah sini. Kalau bisa malah bersatu, jangan sampai ada perdebatan, jangan sampai ada permusuhan di antara dua ini. Kita kok NKRI jaga, ya kasihan dan miris kalau melihat pemuda-pemuda atau yang sudah tua seperti kita ini masih berdebat soal itu. Ya, pejuang-pejuang kita dulu aja ya memakai silat, ya memakai ilmu hikmah gitulah ya. Nggak harus tembak-tembakan aja gitu ya. Jadi di sini sangat luar biasa, saya banyak melihat juga merespon lah dari netizen-netizen yang sudah berkomentar juga ya. Dari sini saya bacakan lagi ya. Nah, di sini ada beberapa komentar yang sangat bagus juga. Nah, ini ada yang berkomentar juga ini ya. Nah, ini saling jawab-jawaban di atas sama di bawah ini ya. Wah, ini yang komentarnya nih agak pedas juga. Harus diselesaikan, siapa tahu si Udin penipuan beneran. Ini penipuan yang bagaimana? Kok aneh ini ya. Ini aneh, penipuan bagaimana ya. Berarti ini si yang komen tadi ya, penipuan, benar-benar penipuan, berarti dia nggak tahu yang sebenarnya. Makanya dulu kan Gus Samsudin atau Mbah Din ini sudah banyak ngomong di levelnya. Jarang mengikuti berarti. Iya, jarang mengikuti. Makanya Mbah Din dulu ngomong, saya masih ingat itu. Siapapun yang nyinyir, yang iri, dengki sama saya, dibilang saya dalam hal pengobatan itu settingan semuanya, datang ke sini aja, jangan komen di belakang layar, datang ke sini langsung. Jadi biar enak, biar tahu. Nah, ini seperti apa gitu. Betul, di bawah ini ada yang jawab juga ini. Di kolom komentarnya ada yang jawab ya. Ini kan yang berkomentar harus diselesaikan, siapa tahu si Udin penipu beneran. Nah, ini dari akun yang ganteng, yang ganteng 4673, baru 2 jam yang lalu ya. Terus ini yang di bawahnya menjawab, alhamdulillah berkah dengan Denny nantang GSJ, maka Denny tambah tenar dan subscribe-nya channelnya tambah. Sudah banyak contohnya ya, seperti Marcel, Karyo, Mbah Klunung dan lain-lain fakta. Nah, betul sekali. Jadi Mas Denny itu walaupun tidak menantang, tapi ada kesalahpahaman waktu ini ya. Katakanlah seperti itu. Ini subscribe-nya sekarang nambah Mas Denny juga. Karena supportnya dari para penonton, para netizen ini yang mensupport banyak banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung. Dan di sini ada yang jawaban dari Roso Sejatining Roso. Nah, ini menjawab dari yang ganteng tadi dijawab ya. Kalau penipu sudah dipenjara, Kang. Itu logikanya Gus, jangan jadi kompor ya. Mungkin Gus Udin itu butuh klarifikasi tentang videonya, Kang. Ini. Nah, ini videonya suruh lihat juga di sini, udah dikasih akunnya. Kalau penipu Padepokan nggak bakalan dijadikan pondok, dan sekarang pun pengasuhnya diketuai MUI Blitar. Dan yang ini dimaksud Gus Udin, abahnya itu sesepuh PSHT dan santrinya juga warga PSHT yang disebut sebagai anaknya itu. Nah, ini betul sekali jawaban dari Roso Sejatining Roso ini, bahwa beliau menjawab seperti itu. Ya logika lah, kalau emang Gus Udin ini penipu kan pasti dari penjara. Udah dari dulu. Waktu sama si badut merah dulu. Kan gitu. Ini nggak ada loh. Ini bukan masalah main-main. Kalau di negara kita, negara hukum, menipu itu pasti ada undang-undangnya dan pasalnya sekian. Ya, itu udah pasti. Jadi panjenengan yang berkomentar tadi jangan sampai salah melenceng. Ini akhirnya nanti malah
membawa opini, menggiring opini ke suatu tujuan yang provokator atau memprovokasi, ya toh? Iya. Nah, seperti itu, ya sahabat. Ini banyak ini saling jawab menjawab ini kalau kita baca nanti malah kita tidak bisa membahas lain, artinya cuma membaca ini ya. Sebentar. Yang jelas ginilah, ya yang jelas gini. Menurut saya Gus Samsudin sudah klarifikasi dan menyatakan tidak akan terjadi, ya, dan jangan sampai terjadi ada peperangan, ya, bukan berarti perang besar, artinya perangan di atas ring, ya, pencak dor itu tadi, pencak bebas, silat bebas, ya, jangan sampai terjadi, karena nantinya pun yang keplok-keplok itu orang luar, ya, luar negeri, bahwa Indonesia itu gampang sekali diadu domba, cuma gara-gara seperti ini, ya toh? Iya, ya, pada intinya emang ya namanya pro dan kontra itu udah pasti. Banyak yang mendukung, banyak yang ini ya, Pak. Iya. Bahkan ada juga yang memprovokasi untuk di spot suruh datengin ajar. Iya, di sini banyak. Di sini banyak. Harus Mas Denny itu intinya disuruh naik. Suruh naik, jangan sampai kita mengalah kan. Bahkan Mas Denny mengatakan itu ada beberapa dari persatuan pencak silat ya di Indonesia itu akan bergabung sama Mas Denny. Nah ini kan akhirnya kalau kita tidak cepat-cepat meredakan, klarifikasi cepat-cepat, nanti timbul yang nggak baik, akhirnya ke bawah-bawah bendera-bendera lain. Padahal ini kan permasalahan pribadi, sifatnya personal, ya, yang tidak harus dilibatkan komunitas-komunitas tertentu. Jangan sampai terbawa kayak bendera PSHT, intinya lah, jangan sampai ke bawah. Ini kan bukan permasalahan seorang PSHT atau persatuannya, tapi ini kan seorang pribadi. Permasalahan pribadi. Nah ini loh, menurut panjenengan gimana nih Pak Kus? Mungkin kalau menurut saya yang saya bilang tadi, dia punya tujuan yang tertentu lah, sampai dia masuk ke ranahnya Gus Samsudin ini dengan membawa nama PSHT, kan udah jelas, udah pastilah ini punya tujuan ya. Misalkan dia mau pingin naik channelnya juga kan, seperti itu. Bisa juga dia mau menaikkan PSHT ini biar lebih banyak dikenal masyarakat luas kan. Tapi gitu. Kalau soal PSHT emang sudah banyak dikenal ya intinya. Tapi kalau untuk pribadi nama channelnya dia akan lebih dikenal lagi. Karena dia dari seorang pesilat ya, namanya juga pesilat kan. Apalagi punya konten, otomatis dia akan lebih dikenal lagi oleh golongan-golongan pesilat lain. Oh itu loh si Denny, itu dari PSHT yang kemarin berani ngelawan si Gus Udin, nah, umpamanya. Kan akhirnya terbawa namanya Gus Samsudin, otomatis subscribe-nya naik, ya, view-nya naik, tentunya seperti itu. Jadi di sini sebenarnya membawa berkah barokah untuk orang-orang yang menantang, ya. Itu orang yang menantang ini mendapatkan banyak berkahnya, ya. Viewernya naik, ya. Subscribe-nya juga naik. Pastinya seperti itu, tidak mungkin dan tujuannya pasti. Kalau tidak ada ini tidak mungkin. Menyelam sambil minum air. Kalau yang dibilang, saya bikin konten tidak cari duit itu bullshit. Bullshit? Ya bullshit. Bullshit. Mabuk itu yang ngomong. Iya, seperti siapa waktu ini? Si Wig Merah kan sempat ngomong kayak gitu juga. Si Naja waktu itu. Naja. Iya, yang kurus itu ya. Ya itu sekarang bahas batin juga. Waktu ini dia seolah-olah batin itu enggak, kalau dia tidak membahas batin, tidak akan ada penonton yang mau. Katakanlah bukan nggak ada, artinya itu nggak banyak gitu loh ya. Kalau dia membahas ikut jalurnya batin, pasti yang nonton lumayan. Nah, jadi di sini sahabatku ya, jangan lupa lah ngopi-ngopi dulu, ngopi ya, ngopi Pak Kusnadi ya. Ini kopi 6 belum muncul ini kopinya. Belum. Katanya mau ngirim nih, belum dikirim. Udah dikirim katanya. Udah dikirim. Udah dikirim. Gak tahu nyangkut kayaknya masih. Waktu ini ngomong nanti sekalian saya kirim satu alamat aja. Siap. Nah, saya bilang gitu. Wah, ini kok belum dikirim-kirim nih kopinya, sampai udah kopi
kopi ABC nih. Kopi 6-nya belum muncul ini. Wah, ini kopi 6. Mana nih kopi 6 nggak hadir nih, nggak hadir nih. Ya, nggak hadir. Jadi gini sahabatku ya. Kita berdua ini di sini kan membahas bukan mengompori atau menggiring opini ya. Kita sangat senang dan antusias banget kepada Gus Samsudin sama Mas Denny tentunya. Kita dukung Mas Denny, kita dukung Gus Samsudin ya. Siapa tahu generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita itu juga adalah salah satu yang masuk nanti di PSHT. Gitu loh. Jadi kita dukung, semua tuh bagus, semua baik dan tujuannya pasti ya baik semua. Ya, kalau tujuannya salah enggak mungkin lah. Yang jelas di sini nih kebanyakan dari netizen yang banyak ngompor-ngomporin, akhirnya Mas Denny juga terbawa oleh omongan-omongan ya. Akhirnya panas-panasan ya. Tapi Gus Samsudin juga ya saya akui masih tetap dengan kesabarannya ya. Semua ini emang ujian ya, bagaimana lagi. Namanya orang kan seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku, saudaraku semua. Ada kurang dan lebihnya dalam tutur kata dan salam damai ya. Semoga semua yang hadir dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kalau ada kekurangan duit, telepon saya, nanti saya arahkan ke bank, ngambil aja dia. Oke ya, sahabatku, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai selalu.